Darmaji itu pernah diakui secara nasional sebagai desa budaya. Sebagai desa budaya. Kenapa bisa diakui secara nasional sebagai desa budaya? Karena Darmaji inilah yang kalau kita ingin melihat bagaimana sih keaslian dari budaya Lombok itu ada di Darmaji. Bagaimana orang nyongkolan yang seharusnya itu kita bisa saksikan di Darmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah anak muda Kepala Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Mas Suhaidi. Apa kabar nih Bang Kades? Sehat alhamdulillah Bang Agus. Alhamdulillah. Iya. Sudah berapa lama sebagai Kades ini? 1 tahun 5 bulan. Mau 1 tahun setengah lah. Nah, sebelum kita bicara tentang program lah nanti di Desa Darmaji, mungkin Pak Kades ini bisa ceritakan masa kecil gitu kan, pendidikan, sekolah di mana. Iya. Sehat Bang Agus juga ya? Ya, alhamdulillah Iya. sehat. Jadi Bang Agus, terima kasih atas undangannya ini di Suara NTB. Saya menghabiskan masa kecil itu di Lombok Tengah. Jadi saya lahir di Lombok Tengah 12 Oktober tahun 1985 gitu. Nah, persis semua masa kecil saya di Lombok Tengah, dari SD, SMP, SMA. Saya tidak TK Bang Agus karena okay. Kemudian waktu tahun 2004 saya selesai SMA itu ada beasiswa, kalau sekarang namanya mungkin bidik misi ya. Jadi saya diberikan beasiswa untuk masuk di salah satu perguruan tinggi negeri, di mana saja, yang penting negeri. Waktu itu yang negeri di Mataram kan ada beberapa ya. Saya pilihlah Unram. Saya masuk di Unram, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, karena saya begitu senang dengan akuntansi. Dari SMA itu hampir semua atau hari-hari saya itu pas SMA itu belajar tentang akuntansi. Saya tidak tahu juga kenapa saya begitu suka dengan akuntansi itu ya, sehingga saya ikut tes SNMPTN, masuk di situ di Unram, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah telat lulusnya. Saya telat lulus, masuk 2004, keluar 2011. Nah, setelah selesai kuliah, ya. Terus apa aktivitas? Langsung jadi kepala desa atau? Tidak. Jadi menjadi kepala desa itu Bang Agus panjang ini. Gimana ceritanya itu? Itu saya runut dulu Bang Agus ya. tadi. Kenapa saya jadi kepala desa nanti saya sampaikan. Jadi begitu selesai kuliah itu, saya kerja macam-macam lah. Ya. Ikut teman kerja, bikin yayasan, ya, kerja di NGO. Saya pernah kerja di salah satu lembaga donor luar negeri itu selama 5 tahun, dari 2013 sampai 2018. 2018 itu saya cari peruntungan nyalon legislatif tingkat kabupaten di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah, tapi keberuntungan masih belum berpihak kepada saya. Nah, 2019 legislatif, 2020 teman-teman datang, kita calonkan jadi kepala desa. Saya nolak karena
ibarat orang yang baru selesai main tinju, jadi masih bengkak-bengkak gitu ya, masih. Jadi kita disuruh tarung lagi kan, Bang Agus. Jadi saya nolak waktu itu. Nah, tapi beberapa saat kemudian saya coba rembuk sama keluarga, dan keluarga mensupport, mengizinkan. Alhamdulillah 2020 akhir itu pemilihan, menang 2021 awal pelantikan. Berapa calonnya waktu itu? Waktu itu calonnya ada 5. Oh, 5. Ada 5 calon. Ada incumbent nggak waktu itu? Incumbent kebetulan waktu itu tidak ada incumbent. Tidak Waktu ada. pemilihan itu tidak ada. Jadi tarungnya incumbent. bebas waktu itu. Tarungnya bebas, itu ketat sekali gitu. Bang Agus tahulah bagaimana Pilkades itu. Jadi Itu pemilihnya berapa di Darmaji? kalau di Darmaji DPT-nya 5.900. Oh, cukup besar. Iya. Sekarang mungkin sudah ada peningkatan karena di data penduduk yang saya lihat sudah banyak sekali anak-anak yang kemarin belum masuk pemilih pemula, untuk tahun ini sudah masuk pemilih pemula. Gitu, jadi bisa Nah, jadi. katanya Pak Kades ini sejak kecil senang beraktivitas lah, organisasi. Iya. Nah. Apa saja organisasinya? Jadi waktu SMA itu sebenarnya saya dari kecil itu pemalu orangnya, Bang Agus. Jadi tidak begitu terlalu percaya diri gitu. Persis yang waktu SMA saya hanya ikut di beberapa organisasi OSIS ya, termasuk saya pernah jadi ketua departemen di pada satu periode di OSIS. Kalau aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler paling saya ikut hanya pencak silat, itu pun tidak begitu mendalami gitu. Nah, pas di kampus saya ketemu dengan teman-teman yang dia saya lihat luar biasa gitu, hebat gitu. Saya Hebatnya tanya, apa teman-teman waktu itu? ya dalam ukuran mahasiswa waktu itu, nah dia bisa berbicara. Saya kan orangnya tidak bisa berbicara depan publik kan waktu itu. Oh, bagi saya bisa menyampaikan sesuatu, ide, gagasan di depan publik itu sesuatu yang luar biasa. Akhirnya saya tanya, oh ya saya ikut organisasi. Akhirnya di kampus saya juga ikut organisasi. Saya ikut majelis taklim, saya ikut badan eksekutif mahasiswa. Di ekstra kampus saya ikut KAMI, gitu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Banyaklah, saya senang berorganisasi, dan saya kalau berorganisasi itu totalitas, Bang Agus. Totalitas itu kalau misalnya ada jenjang-jenjang pengkaderan dalam organisasi itu saya pasti ikut sampai tuntas itu, sampai selesai. Nah, di organisasi itulah kemudian banyak sekali membentuk kepribadian saya. Ya, termasuk bagaimana kita itu harus peduli dengan orang lain. Di organisasi itu saya dapatkan. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa saya menjadi kepala desa. Berangkat dari kepedulian pada orang lain, senang membantu orang lain. Itu sampai sekarang, Bang Agus, itu saya. Jadi ada pengaruhnya ya, organisasi Sangat dan besar kepala pengaruhnya. desa itu. Sangat besar pengaruhnya. Dan hampir sebagian besar ilmu-ilmu organisasi itu saya terapkan sekarang di kepala desa. Bagaimana manajemen konflik misalnya, atau bagaimana manajemen organisasi misalnya, dulu di kampus, sekarang kita terapkan, walaupun tidak sepenuhnya di desa kita terapkan. Apa Gitu. program yang sedang jalan di Desa Darmaji? Jadi waktu saya dilantik, yang ada di pikiran saya, karena ini era digital, Bang Agus, saya sekarang sedang mengusahakan, mengikhtiarkan itu untuk digitalisasi desa. Nggak bisa, teknologi itu nggak bisa dikesampingkan untuk saat ini. Dan desa kalau dikelola dengan cara konvensional, ya, dengan cara tradisional, model-model dulu, ya, susah berkembangnya. Gitu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, maka digitalisasi itu sesuatu yang menurut saya itu keharusan, wajib. Ya, itu program yang sekarang saya sedang galakkan. Jadi digitalisasi itu dengan segala
pernak-perniknya dengan makna yang seluas-luasnya, mudah-mudahan saya bisa terapkan di desa. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat kan begini Bang Agus, jadi desa itu seperti miniatur sebuah negara, ya kan? Dia termasuk juga eksekutif. Nah, di desa itu semua persoalan warga, semua persoalan masyarakat itu kita harus tahu, kita harus tangani gitu. Kalau Pak Gubernur, apalagi Presiden, itu mungkin terima laporan dari bawahannya kan. Tapi kalau kita memang merasakan betul bagaimana masyarakat itu, misalnya ada masalah, kita merasakan betul gitu. Masyarakat itu misalnya ingin dibantu, kita merasakan betul keinginan masyarakat itu. Nah, sehingga selain digitalisasi tadi itu, saya mencoba untuk membuat program-program yang dalam jangka panjang itu berdampak terhadap karakter masyarakat. Apa bentuknya? Ya, sekarang kalau yang saya untuk kegiatan ada per dusun itu harus ada majelis taklimnya. Karena ini salah satu cara kita untuk membentuk karakter masyarakat, mental spiritualnya. Selain itu juga sekarang Bang Agus, saya sedang ikhtiarkan, mohon doanya ini untuk pemberdayaan UMKM. Jadi selama ini desa memang tidak hadir di situ, di UMKM ini. Sekarang ada ratusan UMKM di desa saya, di Desa Darmaji itu yang butuh sentuhan-sentuhan desa, pemerintah desa. Ya, mulai dari bagaimana dia harus mengurus NIB-nya, bagaimana mengurus kehalalan dan lain sebagainya, itu desa harus hadir gitu. Desa harus hadir di situ. Nah, jadi ada banyak program. Kalau dalam visi misi saya itu saya sebut dengan Darmaji hebat. Nah, Darmaji hebat ya. Ya. Apa hebatnya? H itu harmonis. Harmonis itu diaplikasikan dalam setiap tindakan, setiap kebijakan itu harus dibicarakan dengan semua stakeholder. Di desa itu ada BPD, ada lembaga-lembaga desa. Ada pertemuan rutin tidak dengan Ada pertemuan rutin. Ada Karang Tarunanya yang menangani masalah-masalah kepemudaan, olahraga. Jadi harmonis ini bisa kita wujudkan manakala semua orang merasa dilibatkan dalam setiap kebijakan desa. Komunikasi yang dibangun atau pertemuan yang diadakan itu formal atau informal? Ada yang formal, ada yang informal. Tapi saya lebih banyak pertemuan yang informal, ya. Karena begini Bang Agus, kadang mendatangi atau didatangi gitu. Saya kadang mendatangi, tapi untuk saat ini saya lebih banyak mendatangi silaturahim. Saya kalau ke kantor paling jam 10 saya ke kantor. Nah, pagi-pagi itu saya keliling ke masyarakat, silaturahim dengan tokoh, menyapa masyarakat. Karena begini Bang Agus, kadang masyarakat itu butuh didengar. Walaupun kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dia ungkapkan, yang penting kita sudah dengar. Iya, itu yang saya lihat. Termasuk apalagi curhat-curhatnya ya. Termasuk curhat-curhatnya. Itu yang saya lihat sebuah seni ya, seni dalam menjadi seorang pemimpin itu seperti itu. Jadi mendatangi masyarakat, kemudian mendengarkan keluh kesahnya. Walaupun pada akhirnya nanti kita tidak memberikan apa-apa, mereka sudah merasa lega, gitu. Nah, jadi ke kantor jam 10 pagi-pagi itu saya coba usahakan untuk keliling ya, di masyarakat, karena wilayah saya cukup luas. Jadi saya coba keliling tiap hari itu minimal 2 atau 3 titik gitu, melihat kondisi masyarakat. Karena kalau menerima laporan misalnya dari kepala kewilayahan mungkin akurat, tapi kita perlu verifikasi juga di lapangan, benar tidak yang dia sampaikan itu. Sentuhannya juga beda ya. Sentuhannya juga kalau beda. Kalau kita datang langsung dan mendengar laporan kan beda. Betul Bang Agus, betul. Mereka sangat berkesan gitu didatangi sama orang yang mungkin dianggap sebagai pelayannya, sebagai pemimpinnya.
Itu H tadi, E-nya Itu H. Nah, E-nya itu ekonomi desa berkembang. Nah, kenapa ekonomi? Ya, persoalan di desa itu kan pasti tidak jauh dari kemiskinan, kan? Tidak jauh dari kemiskinan, tidak jauh dari pengangguran, gitu. Maka saya mencoba untuk membangun ekonomi berbasis desa. Sekarang saya sedang galakkan satu dusun satu produk. Jadi satu dusun satu produk. berapa dusun di sana? 16 sekarang, 16 dusun. Awalnya ada orang yang pesimis, Bang Agus. Ini bagaimana bisa desa misalnya menghasilkan produk, gitu. Tapi ternyata setelah saya turun tadi di lapangan itu saya lihat masyarakat itu punya potensi yang sangat luar biasa. Di Darmaji itu misalnya ada kuliner. Ya, selama ini mereka kan hanya masak saja, kemudian kalau ada orang pesan ya diantarkan gitu. Tapi setelah saya coba untuk misalnya mencoba membuat packagingnya lebih bagus, itu ternyata nilai tambahnya jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak terungkap, sekarang menjadi potensi yang sangat luar biasa. Itu gitu. pasarnya di dalam desa Darmaji atau keluar juga? Di dalam desa Darmaji keluar juga. Makanya sekarang Bang Agus, saya bikin website desa itu Open SID ya. Itu yang premium. Kalau yang premium itu ada lapaknya. Jadi masyarakat itu pelaku MKM itu sekarang saya buatkan grup WA. Saya ajarkan bagaimana memposting dagangannya di lapak desa. Jadi Bang Agus kalau buka website Desa Darmaji misalnya nanti, itu kelihatan produk-produk Desa Darmaji itu seperti apa. Oh ya, saya mau pesan jajanan ini, sudah ada nomor HP-nya di situ, alamatnya mau dianterin. Jadi sesederhana itu yang saya pikirkan, ternyata selama ini. Tapi berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdampak ya? pada kesejahteraan masyarakat. Jelas terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran kita menurun dan seterusnya lah. Ada multiplier efek yang selama ini sangat kita harapkan desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Seperti yang Bang Agus tadi bilang bahwa kalau desa ini kuat, kabupaten akan kuat. Kabupaten kuat, provinsi kuat, negara kita akan kuat. Makanya Pak Jokowi kan menyampaikan membangun Indonesia ini dari desa. Betul itu. Darmaji sudah lakukan itu ya? Darmaji sudah lakukan itu. Dalam 1 tahun ini, walaupun kita baru mulai pelan-pelan, insya Allah dalam periode saya ini kita coba tata satu persatu potensi yang ada. Itu E. Nah, B itu beriman dan berbudaya. Salah satu yang implementasi dari ini beriman ini yang tadi itu ada majelis taklim saya buat, dan setiap malam Jumat sekarang di Darmaji itu ada program malam bina iman dan takwa. Jadi yang beragama Islam, karena 100% di sana beragama Islam, malam Jumat itu kita suruh ke masjid, mereka baca surat Yasin, Hiziban, ya, kemudian ya amal-amalan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, berbudaya itu kenapa? Darmaji itu pernah diakui secara nasional sebagai desa budaya. Sebagai desa budaya. Kenapa bisa diakui secara nasional sebagai desa budaya? Karena Darmaji inilah yang kalau kita ingin melihat bagaimana sih keaslian dari budaya Lombok itu ada di Darmaji. Bagaimana orang nyongkolan yang seharusnya itu kita bisa saksikan di Darmaji. Tapi perlahan ini luntur. Akhirnya sekarang saya kembalikan. Saya punya program sekarang Bang Agus namanya Ngaji Budaya. Ngaji Budaya ini adalah proses pewarisan budaya-budaya Sasak khusus untuk anak-anak muda di Desa Darmaji. Nah, bentuknya? Bentuknya ada pelatihan. Ya, ada pelatihan ini membaca naskah. Kalau di Desa Darmaji ada Sorong Serah Haji Krame. Ya, itu pepaosan ya. Itu
sekarang anak-anak Darmaji itu sudah mulai, dan sudah ada sekitar 20 satuan generasi yang akan siap untuk meneruskan budaya-budaya desa Darmaji itu. Jadi agamanya jalan, budayanya juga jangan sampai ditinggalkan gitu. Karena yang diwariskan oleh nenek moyang kami di desa Darmaji itu adalah budaya yang sangat luhur, sangat luar biasa. Itu begitu saya jadi kepala desa, ini harus dikembalikan ini. Jati diri desa Darmaji sebagai desa budaya itu harus dikembalikan. Jadi capaian yang kelihatan sudah seperti apa? Ya, kalau sekarang itu ada pembayun ya, yang tadi 21 itu. Kemudian yang kedua, kita lihat di Darmaji sekarang itu menjadi salah satu role model di Lombok Tengah. Anak-anak muda misalnya? Anak-anak muda tertarik sekali. Kenapa mereka selama ini AB? Karena tidak ada yang memfasilitasi. Begitu desa memfasilitasi, mereka sangat antusias, luar biasa. Maaf. Bagaimana mereka menggunakan pakaian adat? Itu kan selama ini banyak keliru gitu. Cara Bang Agus lihat di jalanan misalnya orang nyongkolan gitu. Itu tidak sepenuhnya tepat cara menggunakan pakaian adat. Nah, anak-anak muda ini dilatih bagaimana membuat sapu atau bagaimana dia harus memakai pakaian-pakaian adat yang selama ini menjadi peninggalan nenek moyang kita gitu. Jadi sangat luar biasa. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, desa Darmaji ini ke depan menjadi rujukan budaya gitu. Menjadi rujukan budaya. Pada saat kita ingin melihat bagaimana implementasi budaya Lombok yang seharusnya itu lihat di Darmaji. Lihat di Darmaji itu yang saya inginkan ke depan. Terus B ya, adil dan merata ya, pembangunannya. Nah, saya berusaha, Bang Agus, dalam setiap kebijakan yang saya ambil itu, terutama dalam ini ya, dalam hal fisik ya, fisik bangunan gitu, pembangunan fisik, infrastruktur, mohon maaf. Jadi saya usahakan setiap wilayah itu dapat minimal satu, meskipun bentuknya berbeda-beda gitu. Meskipun bentuknya berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Iya. Ada yang butuh misalnya jalan lingkungan, ada yang butuh saluran irigasi dan seterusnya. Jadi saya berusaha dengan dana desa. Sekarang saya dapat dana desa itu naik ya. Dulu 1,6, 2021, 2022 dapat 1,9 miliar. Tapi tersedot ke Covid juga itu 40%. Tersedot ke BLT ya. Kemudian yang T terakhir, ya? T ya. Ya, terakhir T yang terakhir itu terampil dan mudah dalam pelayanan. Jadi itu T. Yang terampil masyarakatnya atau yang terampil itu masyarakatnya atau desanya atau masyarakat atau kepala desanya? Ya seluruh, artinya seluruh komponen yang ada di desa itu harus terampil gitu. Harus terampil. Jadi kenapa ini penting? Karena sekarang kan potensi-potensi itu terlihat di depan kita. Desa Darmaji itu menjadi salah satu desa penyangga kawasan ekonomi khusus. Jangan sampai anak-anak muda ini dijadikan sebagai penonton gitu. Dijadikan sebagai penonton. Maka saya sekarang membuat program, banyak program terkait dengan peningkatan keterampilan masyarakat ya, terutama anak-anak muda. Karena sebenarnya di Darmaji ini dia cepat sekali sekarang, dia sudah masuk bonus demografi dalam tataran desa. Itu sekarang usia produktif semua di Darmaji itu. Nah, sehingga saya mencoba untuk bikin pemberdayaan gitu ya, membuat sesuatu yang bisa menghasilkan nilai tambah di desa saya itu. Sekarang anak-anak muda itu saya latih bahasa Inggris. Saya buka kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab gratis. Oh, gratis ya? Gratis gitu. Lalu gurunya dari mana?
Itu gurunya saya pakai anak-anak muda yang jurusan-jurusan bahasa Inggris, orang-orang muda di Darmaji. Dari Darmaji juga. Dari Darmaji. Ada juga yang alumni pondok pesantren, kita berdayakan. Nanya, orang tuanya nanya ke saya, gratis Pak Kades? Gratis, serius. Kalau mau bayar boleh. Berapa? Jangan pakai uang. Pakai apa tuh? Pakai sampah. Pakai sampah. Selama 1 tahun ini saya juga fokus menangani sampah. Sampah ya. Jadi anak-anak muda ini boleh bayar, tapi jangan pakai uang, pakai sampah. Pakai sampah. Jadi nanti dikumpulkan, saya sudah bentuk bank sampah ini ya nanti yang mengelola sampah ini. Gitu. Udah berapa bank sampah di sana? 1. Oh, 1. Ya baru 1, baru 2 bulan. Tuh, baru 2 bulan. Jadi mereka boleh membayarnya menggunakan sampah. Nah, sehingga persoalan lingkungan saya selesai, peningkatan kapasitas warga saya meningkat gitu. Jadi, kalau Darmaji sekarang sudah menjadi kota yang bersih ya? Perlu juga sekali-sekali kita datang ke sana ya? Perlu. Jadi untuk ukuran sebelumnya itu lebih bersih lah begitu. Lebih bersih. Jadi kesadaran masyarakat akan kebersihan itu meningkat ya? Ya, saya mulai sekarang dari beberapa keluarga percontohan. Dari beberapa keluarga percontohan itu saya bikin pelatihan kemarin untuk memilah sampah dari rumah. Jadi yang organik itu kita latih supaya jadi pupuk kompos, jadi ya barang-barang yang lain gitu. Yang non organik kita minta untuk dijual ke bank sampah. Sudah mulai dari pengurus-pengurus PKK dulu ini. Tapi Darmaji tidak termasuk desa wisata ya? Dia masuk desa wisata. Nah, desa wisata apa? Kalau alam Darmaji terbatas. Tidak. Nah, yang akan kita tampilkan dalam desa wisata di Darmaji itu adalah budayanya. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kalau tantangan di desa itu apa? Banyak lah Bang Agus ya. Jadi kalau internal itu, kalau dalam diri pribadi itu tantangannya bosan. Yo, kok bisa? Iya, ada pada titik-titik tertentu kita merasa jenuh mengurus desa itu. Tapi itu tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Menaklukkan kejenuhan, apa yang dilakukan? Turun langsung ke masyarakat, silaturahim aja. Jangan terlalu lama di rumah. Misalnya lagi jenuh Bang Agus, udah berkunjung ke masyarakat. Kita akan lihat bagaimana masyarakat yang ternyata memiliki harapan yang sangat besar kepada kita. Akhirnya kita kembali lagi, bersemangat lagi gitu. Nah, tantangan yang lain tentu karena karena desa ini adalah kepala desa ini juga jabatan politis gitu ya. Jadi tantangan bagaimana mengkolaborasikan ya unsur-unsur yang kemarin misalnya itu menjadi kompetitor kita itu tapi kalau mau hebat kan kita harus berkolaborasi. Betul. Jadi tidak ada lagi berkompetisi gitu. Tidak ada. Begitu selesai itu pemilihan, kita bangun komunikasi, kita kolaborasi. Jadi alhamdulillah komunikasi dengan 4 calon yang kemarin dengan saya itu tidak ada masalah. Kalau capaian di desa Darmaji sekarang sudah sesuai harapan nggak? Ya, satu kalau capaian secara angka kan dilihat dari IDM-nya, Indeks Desa Membangun. Kemarin berkembang, sekarang sudah maju. Jadi desa maju. Saya sekarang lagi ikhtiarkan untuk bisa mandiri. Ya, ada yang berkembang, ada yang maju, ada mandiri gitu ya. Kalau target Pak Kades? Ya tahun 2023 itu harus sudah mandiri. Mandiri ya. Harus sudah mandiri. Syarat untuk itu sudah mulai dari sekarang mulai, kita Jadi optimis ya? Insya Allah. Karena begini Bang Agus, ini nyambung juga apa yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan Bang Agus juga kenapa jadi kepala desa. Jadi paling tidak ada 2 alasan. Satu alasan pengabdian ya, pengabdian. Jadi memang di desa ini persoalan banyak gitu. Jadi kita harus mengabdikan diri kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu semampu kita dan dalam kapasitas kita sebagai kepala desa. Lalu alasan yang kedua adalah desa ini tempat menguji kepemimpinan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Dari persoalan-persoalan yang banyak itu kan membutuhkan skill ya.
skill kepemimpinan yang bagus. Bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, ya pada komunitas tertentu misalnya. Misalnya di beberapa tempat ada masyarakat yang berlatar belakang organisasi A. Itu kan diksi kita, pilihan-pilihan bahasa kita itu harus kita atur. Dan itu kan lari kepada seni kepemimpinan. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melayani mereka gitu. Nah, sehingga dua alasan itulah yang tadi menjadi alasan saya kenapa saya menjadi kepala desa. Ya, gitu. Terima kasih Pak Kades atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan Gus. kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.